Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akil Farohan, NIM E2019-2280. Baiklah, pada video kali ini kami akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis yang membahas tentang pembentukan peradaban periode kenabian. Pada pembentukan peradaban periode kenabian, yakni memiliki dua fase. Yang pertama ada fase Mekah dan yang kedua fase Madinah. Pada fase kedua tersebut, Nabi Muhammad SAW memiliki perbedaan dalam metodenya. Yang pertama kita akan membahas tentang fase Mekah. Pada fase Mekah yang pertama ada metode dakwah Nabi Muhammad SAW, yang kedua konten dakwah di Mekah, yang ketiga bentuk-bentuk penolakan dakwah Nabi Muhammad SAW, dan yang ketiga faktor-faktor penolakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Untuk metode dakwah Nabi Muhammad SAW sendiri yakni memiliki 3 macam. Yang pertama secara rahasia, yang kedua secara terang-terangan di Mekah, dan yang ketiga secara terang-terangan di luar Mekah. Konten dakwah di Mekah. Pada konten dakwah di Mekah, Nabi Muhammad SAW menggunakan pendidikan tauhid dalam teori dan praktek, dan yang kedua pengajaran Al-Quran. Bentuk-bentuk penolakan dakwah Nabi Muhammad SAW memiliki 3 macam. Yang pertama ada yang lunak, semi lunak, serta kasar dan keji. Faktor-faktor penolakan dakwah Nabi Muhammad SAW yang pertama yakni bidang politik kekuasaan, yang kedua sosial, yang ketiga agama dan keyakinan, yang keempat budaya, taklid kepada nenek moyang, dan yang terakhir adalah ekonomi. Dan selanjutnya yakni pada fase Madinah. Yang pertama Nabi Muhammad SAW mendirikan masjid, dan yang selanjutnya mempersaudarakan antara kaum Ansor dan Muhajirin, mengadakan perjanjian saling membantu antara sesama kaum muslimin dan bukan muslimin, yakni bisa disebut juga dengan Piagam Madinah, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi dan sosial untuk masyarakat baru, mengadakan perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah, dan yang terakhir memperkuat kekuatan militer. Pembentukan peradaban Islam pada masa kenabian, yakni yang pertama madrasah ilmiah atau madrasah Al-Arqam, madrasah Masjid Nabawi. Yang kedua Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Yang ketiga penerapan syariat Islam. Yang keempat pemeliharaan Al-Quran. Yang kelima peningkatan harkat dan derajat wanita. Yang keenam pengajaran baca dan tulis. Yang ketujuh pembangunan masjid. Yang kedelapan perkembangan sastra. Dan yang kesembilan yang terakhir penghapusan perbudakan. Mungkin hanya ini yang dapat kami tanggapi, kurang lebihnya kami mohon maaf. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.